Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita lanjutkan materi matematika kelas 4 tentang cara menentukan KPK dari dua bilangan. Sebelum adik-adik mengetahui cara menentukan KPK dari dua bilangan, adik-adik perlu ketahui apa sih pengertian dari KPK itu. Nah, adik-adik, simak penjelasan video berikut ya. Pengertian KPK. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan kecil. Ayo kita lihat kata demi kata dari KPK berikut ini. Yang pertama ada kata kelipatan. Kelipatan adalah perkalian dari suatu bilangan atau penjumlahan dari suatu bilangan secara terus-menerus. Nah, maksudnya di sini kelipatan sebenarnya adalah perkalian adik-adik. Contohnya seperti kelipatan 4 dan 6. Nah, coba kita lihat. Kita lihat di sini kelipatan 4. Yang pertama angka 4. Nah, di sini maksudnya adalah 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. Dan seterusnya. Itulah adik-adik yang dimaksud dengan kelipatan. Kelipatan sih sebenarnya sama dengan perkalian adik-adik. Jadi sama saja. Kalau ada misalkan kelipatan 8, berarti maksudnya adalah perkalian 8. Nah, paham ya adik-adik? Contoh berikutnya adalah kelipatan 6. Di sini 6 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, begitu seterusnya adik-adik. Di sini ada kata penjumlahan dari suatu bilangan secara terus-menerus adik-adik. Nah, sama ya maksudnya di sini 4 kali tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 4 sama dengan 12, 12 tambah 4 sama dengan 16 adik-adik. Jadi, terus ditambah 4, 16 tambah 4 sama dengan 20. Nah, begitu adik-adik. Paham ya maksudnya? Kemudian ada kata persekutuan. Persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan. Nah, kemarin kita sudah belajar dari FVB, faktor persekutuan besar. Nah, sama ya. Persekutuan di sini berarti kelipatan yang sama dari dua bilangan. Nah, contoh kelipatan persekutuan 4 dan 6 yaitu nih adik-adik. Nah, dari kelipatan 4 dan 6 ini, manakah yang angka yang sama adik-adik? Ada di 4 dan ada juga di bilangan 6 adik-adik. Nah, ayo kita lihat. Nah, sudah dapat ya. Jadi, persekutuan kelipatan 4 dan 6 adalah 12 dan 24 adik-adik. Paham ya? Persekutuan berarti angka atau bilangan yang sama ya adik-adik. Oke. Selanjutnya di sini ada kata kecil. Kecil di sini berarti persekutuan yang paling terkecil di antara persekutuan yang lain. Sebagai contoh, kelipatan persekutuan terkecil 4 dan 6. Nah, tadi sudah diketahui persekutuan 4 dan 6 ada angka 12 dan 24. Nah, di sini yang paling terkecil berapa adik-adik? Antara 12 dan 24. Nah, yang paling terkecil adalah 12. Jadi, sehingga dapat diketahui bahwa KPK dari 4 dan 6 adalah 12 adik-adik. Jadi, KPK adalah kelipatan dari dua bilangan yang memiliki persekutuan atau angka yang sama yang paling kecil di antara persekutuan yang lain. Nah, adik-adik, sudah paham kan apa sih itu KPK?
Setelah memahami apa itu KPK, selanjutnya mari kita belajar cara menentukan KPK. Nah, yang pertama kita belajar cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, langsung saja adik-adik kita simak contoh berikut ini. Tentukan KPK dari 24 dan 36. Nah, adik-adik kita cari tahu dulu pohon faktor dari 24. Masih ingat kan cara membuat pohon faktor? Nah, baik. Kita tulis 24 dulu. Kemudian kita buat pohon faktor. Kemudian 24 kita bagi dengan pembagi yang terkecil adik-adik, yaitu adalah 2. 24 bagi 2 hasilnya adalah 12. 12 apakah masih bisa dibagi 2? Masih bisa ya. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 apakah masih bisa dibagi 2? Ya, masih bisa ya. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi sehingga pohon faktor dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 adik-adik, atau 2 pangkat 3 kali 3 adik-adik. Nah, selanjutnya kita cari pohon faktor dari 36. Kita buat pohon faktor, kemudian kita bagi dengan 2. 36 bagi 2 hasilnya adalah 18. 18 apakah masih bisa dibagi 2 adik-adik? Ya, masih bisa ya. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Kemudian 9 apakah masih bisa dibagi 2 adik-adik? Tidak bisa ya. Selanjutnya kita ke pembagi 3 adik-adik. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, itu ya yang terakhir. Jadi pohon faktor dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 adik-adik, atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, mari kita hasil pohon faktor dari angka 24. Jadi pohon faktor dari 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 3 kali 3. Selanjutnya hasil pohon faktor dari 36. Hasilnya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik perlu ketahui kata kunci jika menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Kata kuncinya yaitu jika ada persekutuan atau angka yang sama dari hasil pohon faktor, maka yang diambil adalah pangkat yang terbesar. Jadi kata kuncinya yang diambil adalah pangkat yang terbesar. Nah, di sini kita ketahui angka yang sama dari pohon faktor 24 dan 36 adalah 2 dan 3. Nah, pangkat terbesar dari 2 adalah 2 pangkat 3. Sedangkan dari angka 3, pangkat yang terbesar adalah 3 pangkat 2. Ya, paham ya adik-adik? Nah, seperti berikut. Jadi KPK dari 24 dan 36 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, mari kita coba cari tahu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 adik-adik. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, atau hasilnya adalah 9. Sehingga 2 pangkat 3
kali 3 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 9. Hasilnya 8 kali 9 sama dengan 72. Itu ya KPK dari 24 dan 36, yaitu 72 adik-adik. Setelah kita mengetahui cara menentukan KPK menggunakan pohon faktor, selanjutnya kita belajar cara menentukan KPK dengan perkalian silang. Nah, untuk mengetahui cara menentukan KPK dengan perkalian silang, adik-adik bisa tonton lanjutan video ini di part 2-nya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.